Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memanfaatkan waktu ba'da subuh ini untuk berzikir kepada Allah. Salah satunya adalah dengan cara mengadakan majelis ilmu. Jadi seandainya taklim riyasah itu mau dilaksanakan ba'da subuh terus pun juga tidak apa-apa. Seandainya taklim riyasah itu dilaksanakan ba'da subuh terus pun juga baik. Jadi nanti subuh kita seperti sholat Jumat. Yahudi takut kalau sholat subuh kita seperti sholat Jumat. Baik, pada pagi hari ini kita akan sedikit berbicara tentang al-haya. Apa? Al-haya. Apa haya? Rasa malu. Berawal dari firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Baqarah ayat 26. Yang membawa mushaf bisa dibuka. Surat Al-Baqarah ayat 26. Sudah ya? Kita coba untuk baca dulu, insya Allah seluruhnya bisa mengikuti, insya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mari. Inna Allah la yastahyi an yadriba mathalam ma ba'udatan fama fawqaha. Saya ulang. Innallaha la yastahyi ayat riba mathalam ma ba'udatan fama fawqaha. Kita baca bersama. Innallaha la yastahyi an yadriba mathalam ma ba'udatan
karena kita akan berbicara tentang apa? Malu. Nah, maka ayat ini mungkin yang kita kaji mung pucuke. Sebab yang ada hubungannya dengan malu adalah potongan ayat ini. Innallaha, sesungguhnya Allah. Mari. Innallaha, sesungguhnya Allah. La yastahyi. La yastahyi. Tidak merasa malu. Tidak merasa malu. Ayat riba. Ayat riba. Mengambil masalan, perumpamaan, ma ba'udatan, semisal nyamuk, fama fauqaha, atau yang di atasnya. Allah tidak merasa malu untuk mengambil perumpamaan semisal nyamuk atau yang di atasnya. Makna fauqaha, yang di atasnya ini ada yang mengartikan yang lebih besar daripada nyamuk. Apa sing luwih gedhe saka nyamuk? Nah, kalau di dalam Al-Quran yang dipakai adalah laba. Ada juga yang menafsirkan fama fauqaha ini adalah yang lebih kecil, yang lebih rendah daripada nyamuk. Allah tidak malu mengambil perumpamaan. Ayat ini turun sebab perkataan orang-orang Yahudi ketika Allah memberikan perumpamaan untuk sifat-sifat mereka yang disebutkan di dalam surat atau ayat sebelumnya, yakni ayat ke-18, 19 dan 20. 17, 18, 19 dan 20. Allah mengumpamakan wong Yahudi kuwi kaya wong sing menyalakan api dan seterusnya. Ingkang intinipun orang Yahudi, orang munafik itu awalnya mereka itu dapat hidayah, tapi kemudian hidayahnya tadi disia-siakan. Alhamdulillah ya, wis entuk hidayah kok disia-siakan. Contohnya apa dalam kehidupan sehari-hari? Pun pikantuk hidayah, kersa tindak masjid, salat ke masjid. Tapi kemudian karena terpengaruh oleh kanan dan kiri, terpengaruh tonggo teparuh, terus meninggalkan sholat di masjid. Lah pada yang seperti ini ada banyak wong sing awale teng masjid kemudian meninggalkan. Kembali kepada malu. Apa itu malu? Napa enten sing pirsa? Malu al-haya nek basa Jawane isin. Napa Pak Rois kira-kira malu niku? Semangat bagian dari iman. Jadi malu itu begini loh. Malu itu adalah gitu ya, satu istilah di mana seseorang itu menghindari sesuatu yang dibenci. Jadi rasa malu adalah rasa dorongan menghindari sesuatu yang tidak disukai.
atau atau yang dibenci. Maka kalau kita malu orang nganggo pakaian, berarti mboten nganggo pakaian itu sesuatu yang tidak disukai, aib. Kalau kita malu mencuri, maka mencuri itu sesuatu yang dibenci. Jadi istilah untuk mengungkapkan rasa untuk menghindari sesuatu yang tidak disukai, sesuatu yang dibenci. Neng pasar nduk, aku isin. Artinya apa? Aku nek neng pasar aku tidak suka mergone engko sok-sok dilokne menungso. Lah Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu bersabda, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Rasa malu itu tidaklah datang kecuali membawa kebaikan. Artinya Rasulullah memerintahkan kita untuk memelihara rasa malu. Dengan adanya rasa malu itu tadi, kita akan terjaga. Kita akan terjaga dari perbuatan yang dibenci oleh Allah. Mau berbuat maksiat, wah saya malu. Kenapa? Ini perbuatan yang dibenci oleh Allah. Akan meninggalkan sholat, saya malu. Karena ini perbuatan yang dibenci oleh Allah. Maka rasa malu itu merupakan sumber kebaikan. Ngantos-ngantos Allah sendiri pun Allah tidak malu menggunakan nyamuk atau yang semisal dengan itu untuk memberi pelajaran kepada manusia. Rasul juga bersabda, idza lam yastahyi, kalau kamu tidak punya rasa malu, fasna ma syi'ta, berbuatlah sesukamu. Dadi nek anak wong kok tumindake sak geleme dhewe, nuruti napa? Nuruti hatinya sendiri tanpa memperhatikan kaidah-kaidah agama, berarti kuwi wong ora duwe isin. Wong kok ora duwe isin. Lah ngopo? Urip sak penake, mboten sak penake dhewe jane nggih. Urip sak geleme dhewe. Nek sak penake dhewe penak ya. Urip kok sak geleme dhewe. Dan malu pun juga bagian dari iman. Wau diaturne al haya'u minal iman. Itu sebenarnya adalah dari hadis yang panjang, ya, hadis yang panjang bahwasanya iman itu ada 70 lebih cabang iman. Artinya tingkatan iman itu lebih dari 70 cabang, 60 sampai 70 cabang. Yang paling dhuwur, yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Sedangkan yang paling rendah, artinya nek sing paling ndek niku nek kula jenengan tesih memiliki, berarti tesih gadah iman. Apa itu yang paling rendah? Napa sing paling ndek? Nah, menyingkirkan gangguan dari jalan. Misalnya jenengan jalan di enten mergi. Nah, di tengah jalan kok enek apa ya? Kayu kecil yang menghalangi atau berbahaya ketika akan dilewati. Terus jenengan ambil, oh iki dawuh Gusti Allah, perintahnya Rasulullah, disingkirkan. Itu artinya kita masih memiliki iman sing paling ndak. Nek pun ngoten men pun mboten kelingan. Nah ini berarti kita harus khawatir, ojo imanku lagi hilang. Nah, kadang kalau iman itu nggak sok hilang bareng, sok naik, sok turun, sok kadang nggak hilang.
hilang. Sinyalnya hilang. Nah, itu ya rasa malu. Dan al-haya'u minal iman. Malu itu bagian dari iman. Jadi kalau kita memelihara rasa malu, maka insya Allah kita akan terjaga di dalam kehidupan. Para ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun ada beberapa rasa malu yang tidak baik. Sebenarnya ini tidak baiknya ini bukan karena malunya yang tidak baik, tetapi malu dari suatu perbuatan yang sebenarnya itu perbuatan baik, tapi oleh masyarakat dianggap kurang umum, buatan umum. Maka malu yang seperti ini tidak baik, tercela. Contoh, di dalam buku ini saya punya buku kecil, judulnya 7 menit penuh makna, isinya materi kultum. Malu itu bisa jadi tidak baik ketika satu, rasa malu itu menyebabkan kita enggan melakukan ketaatan. Isen tumindak becik. Isen taat marang Gusti Allah. Itu ya rasa malu. Tapi malunya boten pas. Taat kepada Allah itu baik apa buruk? Baik. Nah, kalau kita malu berbuat baik, boleh nggak? Isen tumindak becik. Isen melakukan taat kepada Allah. Salat ning masjid. Napa Mbah? Napa Dedek mboten kersa salat ning masjid? Aku isin. Nah, isin sing kaya ngeten iki bukan malu yang baik, ini bahkan malu yang tercela. Nah, napa Dek mboten salat? Aku isin. Urung hafal surat Al-Fatihah. Kancane hafal kabeh, aku ora. Nah, ini namanya malu, tapi malu yang tidak pada tempatnya. Satu, malu berbuat taat. Kemudian yang kedua, malu untuk belajar. Belajar itu baik. Yang malu untuk belajar ini tercela. Belajar apa maksudnya? Belajar ilmu syar'i, belajar ilmu agama, belajar Al-Quran. Namun saya ngerawuh pagi hari ini mungkin ada yang belum bisa baca Al-Quran. Terus dipun motivasi, nggo kula ajari maca Quran. Wah, isin aku. Arep nekuk ilat wae. Arep muni so dadi. Nah, sebab kan enten nek nggen Al-Qur'an, nggen bahasa Arab kan enten so, enten sa, enten sya. 3 huruf yang berbeda-beda. Sa, sya, so. Wah, aku isin. Ora iso nek kon nirokne. Maka malu yang seperti ini tidak baik. Karena Allah Ta'ala, Rasulullah SAW memerintahkan kita tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Belajar agama itu diwajibkan, wajib bagi setiap muslim, tidak mengenal citek nom napa dene sepuh. Dan jenengan monggo pitados napa mboten nggen piyai juruk menika niku enten riyen niku belajar maca Quran niku wiwit umur 60 tahun. Umur 60 tahun baru belajar baca Al-Quran. Dan qadarullah ndak sampai 2 tahun
saged maos Quran ya meskipun macane ya gerudal-gradul geret kancane. Tapi tidak ada kata terlambat untuk belajar agama, belajar membaca Al-Quran. Satu tadi malu yang tercela adalah malu untuk berbuat taat. Yang kedua malu untuk belajar agama. Yang ketiga, nah ini banyak ini kata yang nomor 3 ini. Malu menampakkan diri sebagai seorang muslim. Awake dhewe muslim nggih, wong Islam. Ning nek diarani wong Islam kok isin. Ketemu kalih sedereke menawi tuntunan Islam napa sing dilampahi? Ucapkan salam, nek sama-sama laki-laki berjabat tangan. Assalamualaikum. Niku tuntunan agama nggih. Ning kadang kala arep ngucapne assalamualaikum niku abot, isin. Engko nek diarani Pak Ustaz. Nah ini. Padahal gawe Kanjeng Nabi pripun? Afsus salam bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Niscaya kalian akan saling mencintai. Oh. Malu menampakkan diri sebagai muslim. Biasanya wong muslim niku nggih salah satu ciri khasnya kan napa jenenge misalnya niki napa memelihara jenggot. Itu termasuk bagian dari menampakkan keislaman. Rasulullah ngendika, berbedalah kalian dengan orang Yahudi, orang Majusi dan Nasrani. Mereka memangkas jenggotnya dan memanjangkan kumis. Itu kalau orang-orang di luar Islam niku biasanya napa? Jenggote diresiki umpama ngingu sing diingu napa? Nah, itu maksudnya. Maka Rasul perintahkan potonglah kumis, pendekkan kumis, pelihara jenggot. Itu menunjukkan keislaman. Wah, izin aku. Kasih putih. Muslimat juga begitu. Ciri khasnya muslimat apa muslimat? Pakai jilbab, pakai pakaian yang menutup aurat. Aku izin nganggo jilbab. Engko nek diarani ustazah. Nek diarani ustazah kok malah izin. Dan Masya Allah para jamaah. Kula tahun 2008 atau 2009 niku pindah teng Ngadirejo, nggih. Itu sak kampung niku sing nganggo jilbab beruang loro. Sak kampung lho nggih, wong 250 kakak. Itu sing pakai jilbab itu cuma dua orang. Bojo kula kalih karbone Pak Usman. Hanya 2 orang tahun 2008 2009 itu. Liyane ora enak sing jilbaban gitu. Wapes nengene do gelungan. Sanggulan gitu ya. Tapi Masya Allah tidak sampai 10 tahun saat ini sing jenenge jilbab itu sudah menjadi apa? Sudah menjadi pakaian sebagian dari masyarakat. Bahkan saat ini rewan pun kathah sing ngangge jilbab, terutama ikhwan-ikhwan kita. Alhamdulillah. Awalnya ya dirasani, awalnya ya dilokne jobang bayi rewang keruduk. Tapi 2-3 kali dilaksanakan, lama-lama orang menjadi terbiasa. Jadi menampakkan keislaman ini sebenarnya hanya tinggal menunggu waktu. Kalau kita tampakkan ciri khas kaum muslimin, maka dengan sendirinya masyarakat mereka berubah. Lama-lama berubah nanti. Menawi masyarakat sudah terbiasa ngaji, insya Allah ngaji mungkin jadi sesuatu yang biasa.
Kalau masyarakat sing kampung sedaya sami napa memelihara jenggot, mungkin jadi umum. Kalau seluruh muslimat pakai apa? Jilbab, nanti jadi umum. Nah, jadi tidak ada yang jelek kalau dibiasakan, termasuk seperti pada pagi hari ini. Kan mboten umum nek jenenge esuk-esuk kok wong lungguh ngenteni srengenge jedul. Mboten umum ta nggih? Nah, daripada ngono mbok yo nyambut gawe, macul-macul wis entuk. Sekesuk entuk pinten niku? Dikata pinten sekesuk? Tapi kalau sudah jadi kebiasaan di masyarakat itu, ya baik-baik saja, gitu. Nah, maka saya harapkan nanti setelah Ramadan, sabibane Ramadan iki mengke, raketang seminggu pisan coba diadakan acara ngaji esok, ngaji pagi seperti hari ini. Gitu nggih, para suban sing nom-nom niku. Pundi sing nom-nom ora enak kabeh iki sing nom. Gondeli enak ngendi iki? Nah, itu ya. Jadi coba nanti setelah Ramadan raketang seminggu pisan adakan acara di pagi hari. Salat subuh berjamaah, ngaji, rampung ngaji, salat 2 rakaat. Nah, terus tuku apa ning doplak niku, gawe ning masjid di napa? Tinggal sarapan bareng. Masyaallah. Seger nggih. Nah, iki Ramadan lah, gandeng niki Ramadan mboten saged gitu. Nah, ini. Coba nanti rakitan seminggu pisan, entah hari Jumat atau hari apa gitu ya. Bismillah diniati. Untuk sejenak meninggalkan kesibukan tinggi apa? Bertakarrub, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Jadi 3 nggih paling tidak tadi apa tadi yang dicela, yang tidak baik? Malu berbuat baik. Malu belajar. Malu menampakkan diri sebagai seorang muslim. Ini adalah malu yang tercela. Tapi selain itu, seluruh malu itu akan membawa kepada kebaikan. Intinipun malu itu terhadap hal-hal yang dibenci oleh Allah. Rasa malu niki kudu dikerabut, dipupuk pada hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dalam urusan ketaatan, urusan kebaikan, tidak boleh rasa malu ini digunakan. Makatan para jamaah rahimakumullah, ya, sedikit tentang rasa malu. Kita sekarang jam berapa ini? 5.27. Nah, ini syuruk nanti sekitar jam 5.40 nih kalau tidak salah nih. 5.40 tambah kira-kira 10 menit. Nah, jadi kita nanti bagi yang tidak ada udzur, mari kita selesaikan pahala haji dan umroh kita supaya kita peroleh pahala itu sebagaimana sudah kami sampaikan pada pembahasan yang lalu. Nah, sambil menunggu saya bimbing untuk zikir pagi, ya, saya bimbing untuk zikir pagi. Sakjane zikir niku sing sae nggih dhewe-dhewe. Tapi pada pagi hari ini kula bimbing supados sing dereng pirsa saged mengikuti. Ngoten nggih para jamaah. Menawi ingkang kagungan udzur silakan. Ya, kagungan udzur artinya memang kepentingan yang sangat mendesak, kami persilahkan. Alhamdulillah. Saya akhiri dulu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu